Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nur Ramadhani, NIM 201030109, Prodi Fisioterapi kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang gait analisis dan pathological gait analysis. Yang pertama, pengertian gait cycle. Berjalan adalah berpindahnya tubuh dari satu titik ke titik berikutnya dengan cara menggunakan kedua tungkai atau bipedal. Posisi tubuh selalu tegak selama proses berlangsung. Pola repetisi daripada penumpuan berat badan dari satu tungkai ke tungkai lainnya. Selanjutnya, ketika kita berjalan, kita akan melewati beberapa fase. Di antaranya adalah heel strike atau initial contact, kemudian loading response atau foot flat, kemudian mid stage, terminal stage atau heel off, kemudian press swing atau two off, initial and mid swing, dan yang terakhir adalah terminal swing. Untuk fase yang pertama, heel strike atau initial contact. Pada fase ini, otot yang bekerja adalah otot hamstring, gluteus maximus, tibialis anterior, posterior capsule, dan kelompok otot quadricep. Selanjutnya, fase yang kedua, foot flat atau loading response. Kelompok otot yang bekerja, tibialis anterior, quadricep femoris, tibialis posterior, gastrocnemius, dan gluteus medius. Selanjutnya fase yang ketiga, mid stage. Pada fase ini kelompok otot yang bekerja adalah kelompok otot quadricep, gluteus medius, soleus, gastrocnemius, flexor digitorum longus, dan hallucis longus. Kemudian fase yang keempat, heel off atau terminal stage. Kelompok otot yang bekerja, soleus, gastrocnemius, dan tensor fascia latae. Selanjutnya fase yang kelima, two off atau press swing. Kelompok otot yang bekerja adalah rectus femoris, plantar flexor, soleus, tibialis posterior, dan kelompok otot quadricep. Selanjutnya swing pace. Fase yang pertama adalah acceleration atau initial swing. Kelompok otot yang bekerja, tibialis posterior, iliopsoas, rectus femoris, dan kelompok otot hamstring. Selanjutnya yang terakhir, declaration atau terminal swing. Kelompok otot yang bekerja, tibialis posterior, gluteus maximus, tibialis anterior, kelompok otot hamstring, dan quadricep femoris. Selanjutnya, pathological gait analysis. Di sini saya mencontohkan dengan masalah nyeri pada ankle. Penyebabnya adalah ankle sprain. Ankle sprain atau cedera ligamen adalah cedera yang umum terjadi pada hampir semua usia, mulai dari derajat ringan sampai berat, tergantung seberapa besar kerusakan yang terjadi. Komplikasinya yaitu yang pertama, terbentuknya nodul atau benjolan kecil pada ligamen yang menyebabkan gesekan sehingga terjadi peradangan kronis dan akhirnya bisa menyebabkan kerusakan menetap. Yang kedua, mati rasa akibat kerusakan saraf dan pembuluh darah yang terdapat di atas ligamen pergelangan kaki. Yang ketiga, spasme otot pembuluh darah di daerah pergelangan kaki sehingga tulang dan jaringan lainnya mengalami kerusakan akibat kekurangan oksigen dari darah. Dan yang terakhir, ketidakstabilan sendi di pergelangan kaki. Ini yang menyebabkan kita enggan menapakkan kaki lama seperti ketika normal karena takut terjatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.